Malam semua teman-teman se-Indonesia. Selamat datang di channel kami. Di sini ada Lawrence dan Gaby yang akan membahas tentang saham yang akan IPO. Sebelum mulai, kami ingatkan dulu ya bahwa video ini merupakan analisa kami pribadi dan bukan merupakan rekomendasi. Semua resiko ada di masing-masing investor ya guys. Untuk memulai, sebelumnya kami kasih tahu dulu clue-nya. Adalah satu perusahaan yang bergerak di bidang peternakan sapi dan unggas yang terintegrasi di Indonesia. Kami kasih waktu 3 detik untuk menebak. Benar, dengan Widodo Makmur Perkasa. Oke, kita lanjut ke WMPP sendiri. Itu terdiri dari 5 perusahaan lah yang bernaung, bisa dibilang ini seperti satu grup gitulah. Yang pertama itu merupakan PT Pasir Tengah. Terus ada PT Widodo Makmur Unggas. Kemudian Cianjur Arta Makmur, Widodo Food Makmur Sejahtera, dan LMP. Nah, saya coba teranginlah sekitar sekilas aja lah untuk background-nya masing-masing perusahaan ini ya. Untuk PT Pasir Tengah sendiri ini adalah perusahaan di bidang peternakan sapi terintegrasi yang saat ini menjadi 5 besar pemasok sapi hidup nasional dengan kapasitas produksi mencapai 28.000 sapi dengan luas lahan peternakan mencapai 140 hektar ya guys, cukup besar. Kemudian untuk maaf ya, lepotan. Untuk PT Widodo Makmur Unggas sendiri dimulai sejak tahun 2015. Sudah IPO kemarin itu sekitar kalau nggak salah di bulan Februari 2021 deh. Ini merupakan satu perusahaan yang peternakan unggas yang bekerja sebagai pabrik pakan, breeding farm, commercial layer farm, rumah potong hewan lah pokoknya bisa dibilang seperti itu. Kemudian untuk PT Cianjur Arta Makmur, kita sebut CAM ya, CAM, merupakan unit bisnis dari Widodo Makmur Perkasa yang bergerak di bidang perdagangan produk daging sapi potong. CAM sendiri memiliki rumah potong hewan terbesar di Indonesia berstandar internasional yang dilengkapi sertifikat halal dari MUI loh. Oke lah. Terus untuk PT Widodo Food Makmur Sejahtera. Ini fokusnya pengadaan pangan dengan memproduksi beras premium dengan merek Pulosari dan Sumur 7. Produksi beras dijalankan melalui rice mill modern dengan kapasitas mencapai 50.000 ton per tahun. Nah, yang terakhir ini tentang LMP, Langgeng Makmur Perkasa. Ini perusahaan yang ini agak menyimpang sih ya guys ya dibanding yang lain. Ya ini bergeraknya di bidang infrastruktur construction. Seperti apa ya, bisa dibilang pengelolaan properti gitu, semacam itu. Jadi dibanding yang depan itu 4 perusahaan tadi bergerak di bidang unggas atau sapi peternakan sekitar itu, yang ini justru bergerak di bidang properti atau construction. Oke guys, kita lanjut ke IPO WMPP-nya. IPO-nya sendiri kalian bisa dapatkan di website ipo.co.id. Untuk WMPP ini sekarang lagi berada di masa building period ya. Ini dimulai dari 27 Oktober 2021 sampai 9 November 2021. Untuk range-nya sendiri, price-nya itu dimulai dari Rp160 sampai Rp220.
Jadi kalian kalau berminat bisa langsung meluncur ke website. Cuman sekali lagi ini disclaimer on ya guys. Risiko ditanggung sendiri. Untuk stock offernya itu ada di 83.333.333 lot. Untuk indikasi jadwalnya kalian bisa lihat sebagai berikut. Ini saya udah rangkumin untuk masa penawaran awal ya sekarang. Nanti tanggal efektifnya di 18 November 2021. Masa penawaran umumnya perdana saham di tanggal 22 sampai 24 November 2021. Perkiraan tanggal penjatahan di tanggal 24 November 2021. Perkiraan tanggal distribusi sahamnya di tanggal 25 November 2021. Perkiraan tanggal pencatatan BEC di tanggal 25 November 2021. Oke guys, kita lanjut lagi ke ringkasan tentang ini WMPP ya. Kita bisa lihat di sini ada entitas anak secara langsung dan entitas anak tidak langsung. Mari kita lihat apa yang bisa kita dapat di sini. Untuk entitas anak secara langsung sendiri, persentase kepemilikan saham untuk 5 perusahaan ini udah full ya guys. Terus 5-5-nya juga statusnya beroperasi. Tahun modal investasi perseroannya juga bermacam-macam. Dimulai dari ada yang paling lama di 2006. Ini kegiatan usahanya livestock. Jadi ini bisa dibilang perusahaannya lumayan jalan semua lah ya. Untuk entitas anak tidak langsung sendiri, ini juga ada 5. Terdiri dari GMP, PWM, AU, PMP, dan JAM. Oke. Untuk status beroperasi juga semuanya beroperasi. Untuk persentase kepemilikan yang paling rendah ada di 38,25 dan yang paling tinggi untuk industri penyamakan kulit di sekitar hampir 90%. Oke lah kalau menurut saya ini. Oke, untuk selanjutnya akan coba dilanjutkan oleh Lawrence. Silakan. Oke, untuk struktur modal, di sini terlihat bahwa sebelum melakukan IPO, WMPP ini dipegang oleh pribadi semua. Nah, setelah IPO atau penawaran perdana ini, WMPP akan menerbitkan saham baru sebanyak 8,3 miliar lembar atau 25% dari kepemilikan. Nah, di sini kita harus perhatiin ya, ini fotonya atau gambar ini berdasarkan dari prospektusnya WMPP. Nah, di sini nih tertulis nilai nominalnya Rp20 per saham. Nah, ini bukan berarti pada saat IPO nanti harganya akan Rp20. Ya, ini menunjukkan par value atau nilai bukunya. Nanti pada saat IPO nilainya berkisar antara 160 sampai 220 ya. Setelah IPO atau penawaran perdana ini selesai, WMPP akan mengalokasikan 625 juta lembar saham atau
1,88% kepada karyawan. Nah, di sini bisa terlihat bahwa sebelum melakukan program ESA ini, saham yang tersedia buat publik itu 8,3 miliar. Nah, setelah program ESA ini, sisa 7,7 miliar. Sisanya 625 juta ini buat program ESA. Nah, ESA itu semacam reward untuk karyawan WMPP yang sesuai kriteria. Ya. Nah, setelah itu WMPP juga akan menerbitkan opsi ya, kalau di tabel ini MSOP. Nah, ini opsinya sebesar 343 juta. Nah, terus teman-teman bisa melihat ya, ini setelah semua programnya udah selesai, persentase kepemilikan itu bisa dilihat di sini. Ya, oke. Nah, untuk lebih jelas nih, teman-teman yang mau melihat lebih detail bisa cari nih di Google atau di IDS-nya mungkin untuk melihat prospektus dari WMPP. Nah, selanjutnya hasil dari IPO nih, penerbitan saham. Ini uangnya mau dibuat untuk apa? Nah, di dalam prospektus ini dari WMPP menjelaskan bahwa 11,43% ini akan digunakan untuk perkembangan kerja atau joint operation dengan rumah potong hewan di Australia. Ya, sisanya 19% buat membiayai bangunan fasilitas peternakan dan perkebunan di Sumatera, Sulawesi, Papua. Ya. Terus selanjutnya 19% akan digunakan untuk pemberian modal pada anak-anak perusahaan yang dijelaskan sama JB sebelumnya ya. Oke. Nah, di sini kelihatan ya persentasenya. Dari 19% ini 40% untuk PT Cianjur Arta Makmur, 30% untuk PT Widodo Food Makmur Sejahtera, dan sisanya 30% untuk PT Langgeng Makmur. Oke, selanjutnya di sini ada tipe ya, harusnya 4 dan 5 ya. Untuk keempat 18% ini akan digunakan untuk pembayaran utang perseroan ya. Dan terakhir 32,57% itu digunakan untuk modal kerja nih, modal kerja perusahaan. Oke guys, selanjutnya untuk usaha perseroan ya. Di sini kami menyimpulkan beberapa resiko-resiko untuk usaha atau bidang usaha yang serupa dengan WMPP ya. Mungkin untuk setelah ini akan lebih berpengaruh atau penting buat para investor-investor menengah atau jangka panjang. Nah, di sini ada resiko yang berpengaruh terhadap kelangsungan usaha. Nah, itu kita menyimpulkan kalau ada wabah penyakit yang dapat menimbulkan dampak merugikan signifikan. Ya, contohnya untuk manusia nih. Kalau manusia kan corona ya. Siapa tahu nanti ada amit-amit ya, amit-amit ada penyakit selevel corona untuk diungkas tuh. Nah, kemudian ada resiko usaha terkait dengan kegiatan usaha perseroan dan entitas anak-anaknya. Ya, entitas anak itu yang dijelaskan sama Mbak Gaby tadi. Oke,
Yang pertama kan persaingan ketat dari unggas, terus kegiatan yang terkonsentrasi yang mungkin membatasi distribusi produk dan ekspansi perseroan. Terus kemudian ada resiko gagal memperoleh izin-izin penting. Terus ada resiko fluktuasi harga produk. Terus resiko fluktuasi harga bahan baku, resiko perubahan teknologi, resiko adanya kontrak antar perseroan dan pelanggan yang tidak diperpanjang, resiko fluktuasi nilai mata uang teringat dari si UMPP ini, ada kerjasama dengan perusahaan luar negeri. Ya. Terus ada resiko sosial dan ketenagakerjaan, dan lain-lain. Oke. Dan analisis simple menggunakan rasio-rasio. Ya. Oke, untuk UMPP karena dia baru IPO, ya. Jadi pada saat IPO harga yang ditawarkan itu 160 sampai 220. Jadi kita analisisnya tuh menggunakan worst case dan best case. Ya. Oke, langsung mulai aja untuk EPS. EPS itu bagi teman-teman yang belum tahu, EPS itu pendapatan per lembar saham. Ya. Di sini sih kelihatan selain SIPD yang masih rugi, sebenarnya pendapatan per lembar sahamnya UMPP paling kecil. Ya. Selanjutnya untuk PER itu price to earning ratio, itu rasio perbandingan antara harga saham dibandingkan dengan pendapatan per lembar saham. Nah, sebenarnya untuk PER ini ada dua pendekatan nih, ya. Antara saham ini terlalu mahal ataupun sebenarnya investor rela membayar mahal untuk saham ini dengan catatan melihat potensinya, ya. Jadi teman-teman mungkin bisa menganalisis sendiri berdasarkan apa yang udah kita presentasikan, yang udah kita jelaskan, ataupun bisa baca-baca prospektus dari UMPP untuk mengetahui lebih jelas, ya. Oke, selanjutnya untuk DER itu menggambarkan perbandingan utang perusahaan, ya, dibandingkan dengan equity. Nah, sebenarnya wajarnya itu bukan wajar, bagusnya itu di bawah 100% ya. Nah, tapi sebenarnya setiap perusahaannya atau setiap perusahaan yang bergerak di bidang yang serupa itu harusnya mempunyai standar sendiri, ya. Jadi kita tujuan dari kita membandingkan dengan 4 perusahaan itu untuk biar teman-teman bisa melihat apakah UMPP emang dibandingkan bidang serupa, perusahaan dengan bidang serupa itu worth it atau enggak, ya. Untuk DER ini paling kecil Cepin dan paling besar selain SIPD yang masih rugi, ya, itu UMPP paling besar. Nah, kalau teman-teman perhatiin, ya, itu tujuan dari UMPP melakukan IPO salah satunya itu membayar utang, ya. Selanjutnya untuk PBV itu perbandingan antara nilai buku perusahaan dengan harga saham, ya. Sama dengan pendekatan PER, ya. Jadi di sini melihat apakah dari para investor rela bayar mahal untuk saham atau perusahaan yang nilai bukunya lebih kecil gitu, ya, membanding, ya. Selanjutnya untuk PBV di sini menggambarkan perbandingan antara nilai buku perusahaan
dan harga saham. Ya, di sini sih untuk melihat apakah dari investor ini rela bayar mahal untuk perusahaan tersebut ya. Oke, selanjutnya untuk PBV. PBV itu pembandingan antara nilai buku perusahaan atau value perusahaan secara akuntansi dengan harga saham. Ya, di sini menggambarkan seberapa mahal perusahaan tersebut dibandingkan nilai buku. Ya, biasa tuh investor rela bayar mahal untuk perusahaan yang menurut investor itu berpotensi. Ya, nah di sini yang paling tinggi itu Cepin, kecuali kita melihat UMPP dengan harga 220 ya. Nah, untuk Cepin itu sebenarnya kita udah tahu dari manajemennya, dari performa perusahaannya itu bagus ya. Nah, apakah WMPP itu lebih bagus dari Cepin? Itu mungkin teman-teman bisa analisis sendiri ya. Oke. Terakhir untuk ROE. ROE itu menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan berdasarkan modal yang ditanamkan. Ya. Nah, untuk di sini yang paling tinggi itu JPFA, kedua Cepin, dan ketiganya WMPP. Nah, dari analisis simple ini dan slide yang sebelumnya dari teman-teman itu bisa coba menganalisis ya apakah WMPP ini menarik buat teman-teman ya. Terakhir kami ingin menekankan ya kalau video ini merupakan analisa pribadi kami, bukan ajakan atau rekomendasi ya. Jadi disclaimer on ya, semua resiko investasi tetap ada di masing-masing investor ya. Oke, mungkin sampai di sini ya video kali ini ya. Tolong teman-teman like, subscribe, komen, dan nyalain lonceng notifikasi biar pada tahu kalau kita ada video baru lagi ya.